Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Ratnasari dari Prodi PGSDB Universitas Darmas Indonesia akan mempersembahkan sebuah cerita legenda Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, ada seekor babi hutan yang mengandung. Ia mengandung karena meminum air seni yang dimiliki oleh Raja Sunding Prabangkara. Babi itu dapat mengandung karena kesaktian yang dimiliki oleh sang raja. 9 bulan mengandung, babi itu pun melahirkan seorang bayi perempuan. Dan perihal itu diketahui oleh Raja Sunding Prabangkara. Lalu, sang raja pun mencarinya ke hutan dan menemukan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Banyak pemuda dari kalangan raja, pangeran, maupun bangsawan yang memperebutkannya untuk diperistri. Namun, semua pinangannya itu ditolak secara halus oleh Dayang Sumbi. Mereka yang ditolak pinangannya itu berkelahi satu sama lain untuk merebutkannya. Dayang Sumbi merasa sedih karena mengetahui hal itu, dan dia pun memohon kepada raja agar diperbolehkan untuk mengasingkan diri. Raja pun mengizinkan Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri di sebuah bukit dan ditemani oleh si Tumang, anjing jantan milik kerajaan. Dayang Sumbi mengisi waktu luangnya dengan menenun. Pada suatu ketika, ia menenun dan menjatuhkan alat tenunnya. Dan pada saat itu pula, Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah kata-kata yang tidak disadarinya. Barang siapa yang mau mengambilkan alat tenunku, jika dia perempuan, akan kujadikan dia saudara, dan jika dia laki-laki, akan kujadikan dia suami. Tak disangka-sangka oleh Dayang Sumbi, ternyata Tumanglah yang mengambilkan alat tenunnya. Kemudian, tidak ada yang dapat diperbuat oleh Dayang Sumbi selain menepati ucapannya. Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan si Tumang yang merupakan titisan dewa yang dikutuk dan diturunkan ke bumi. Setelah menikah beberapa bulan, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Waktu terus berlalu. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan perkasa. Sang Kuryang sejak kecil senang berburu. Setiap perburuannya ditemani oleh si Tumang. Pada suatu hari, Sang Kuryang dan si Tumang melakukan perburuan ke hutan. Kala itu, Sang Kuryang menginginkan mencari hati kijang karena sang ibu sangat menginginkan hati kijang. Beberapa saat di dalam hutan, Sang Kuryang pun melihat seekor kijang dan memerintahkan si Tumang untuk mengejarnya. Namun, anehnya, kala itu si Tumang tidak ingin mengejarnya dan tidak mengikuti perintah dari Sang Kuryang. Dan itu pun membuat Sang Kuryang sangat marah dan mengancam kepada si Tumang. Jika kau tidak mau menuruti apa mauku, aku akan membunuhmu. Namun, ancaman Sang Kuryang itu pun seakan tidak dipedulikan oleh si Tumang. Alhasil, Tumang pun dibunuh oleh Sang Kuryang dan diambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya sebagai pengganti hati kijang. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika itu adalah hati suaminya. Dan ketika dia mengetahui bahwa itu hati suaminya, alangkah marahnya dia terhadap si Sang Kuryang dan mengambil gayung yang terbuat dari tempurung kelapa untuk memukul kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pun merasa marah dan sakit hati atas perlakuan ibunya. Dia mengira bahwa ibunya lebih sayang terhadap si Tumang dibanding dia. Maka tanpa pamit, Sang Kuryang pun pergi meninggalkan ibunya mengembara ke arah timur. Dan di dalam pengembaraannya itu, Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya. Dayang Sumbi pun menyesali perbuatannya dan dia pun memohon ampun kepada para dewa. Dewa pun mengabulkan permintaan maafnya dan memberikan dia kecantikan abadi. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara, tanpa disadarinya dia kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Dia terpesona oleh kecantikan abadi yang dimiliki oleh Dayang Sumbi.
Namun, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Begitu pula dengan Dayang Sumbi. Dia tidak mengetahui bahwa pemuda gagah itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena sering jatuh cinta, mereka pun merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan, Sang Kuryang menginginkan untuk berburu, dan Dayang Sumbi membantunya untuk memakaikan ikat kepala. Dan di saat Dayang Sumbi memakaikan ikat kepala, dia pun melihat ada bekas luka di kepala calon suaminya itu. Dan dia teringat kepada anaknya Sang Kuryang. Dayang Sumbi sangat yakin bahwa itu adalah Sang Kuryang anaknya. Dia menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa dia adalah ibu kandungnya dan dia tidak bisa menikah dengannya. Namun, Sang Kuryang telah dibutakan oleh cinta dan dia tetap bersikukuh untuk menikah dengan Dayang Sumbi. Lalu, Dayang Sumbi pun mengajukan persyaratan kepada Sang Kuryang. Jika memang kamu ingin menikahiku, maka penuhilah persyaratanku. Aku ingin meminta satu persyaratan darimu. Lalu Sang Kuryang pun bertanya kepada Dayang Sumbi, apa persyaratan darimu, Dayang Sumbi? Lalu Dayang Sumbi pun mengajukan persyaratan terhadap Sang Kuryang, yaitu ia ingin Sungai Citarum dibendung dan dibentuk sebuah danau. Dan di dalam danau itu harus ada perahu yang sangat besar. Dan itu semua harus engkau kerjakan dalam waktu 1 malam sebelum terbitnya fajar. Sang Kuryang pun memenuhi permintaan dari Dayang Sumbi. Dan dia pun mulai mengerjakan pekerjaannya itu. Dimulai dari pembuatan perahu. Dan kemudian setelah pembuatan perahu selesai, dia meminta bantuan kepada makhluk halus untuk membuat sebuah bendungan. Namun pada saat itu fajar masih lama, dan ketika itu Dayang Sumbi merasa sangat gelisah karena pekerjaannya hampir selesai. Dan Dayang Sumbi pun memohon kepada para dewa bagaimana caranya untuk menggagalkan. Setelah memohon dan berdoa kepada para dewa, Dayang Sumbi pun mendapat petunjuk darinya, yaitu menebarkan kain putih hasil tenunannya dan memaksa ayam jantan untuk berkokok di malam hari. Dan semua itu membuat para makhluk halus berlarian kemana-mana dan meninggalkan pekerjaannya, dan meninggalkan juga Sang Kuryang sendirian dalam pekerjaannya. Namun, Sang Kuryang mengetahui bahwa itu adalah siasat dari Dayang Sumbi. Dia merasa bahwa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dengan kemarahan yang amat tinggi, Sang Kuryang pun menjebol bendungan yang telah dibuatnya. Serasa belum reda kemarahan Sang Kuryang, dia pun menendang perahu yang telah dibuatnya dengan terlempar jauh dan terjatuh tertelungkup, sehingga menjelma menjadi sebuah gunung dan disebut Gunung Tangkuban Perahu. Terasa belum reda kemarahan si Sang Kuryang, dia terus mengejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang ketakutan lantas lari ke sebuah bukit. Lalu Sang Kuryang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi menghilang ke alam gaib. Baik, itulah cerita legenda Sang Kuryang yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.